Saat itu semeton tepat 7 hari setelah putri pertamanya Beli Komang meninggal, istrinya Beli Komang Iluh dengan putra keduanya pulang kampung. Dan saat itu Iluh mengancam, kalau kamu tidak mau menceraikan saya akan membeberkan kebusukan kamu ini kepada orang tuamu. Jadi sebelum saya melakukan itu, cepat selesaikan perceraian kita, dihukum gitu loh. Tapi waktu itu sebetulnya Beli Komang merasa sangat menyesal. Dia itu kayak duduk terdiam di dalam rumah yang sebesar itu. Saat itu sebetulnya Beli Komang terdiam duduk ketika istrinya pergi meninggalkan rumah. Dia hanya sendirian di rumah besar itu dan kok gini gitu loh. Dia tuh kayak berpikir, kenapa dia malah berkhianat? Kenapa juga dia tega meninggalkan kedua anaknya sampai-sampai putri pertamanya meninggal. Nah saat itu juga semoton tiba-tiba ternyata ya si Iluh memberikan rekaman CCTV ini kepada suaminya Mbok D. Di malam itu Beli Komang mendengar ya si Mbok D dan juga Beli Gede ini bertengkar hebat sampai-sampai si Mbok D ini diusir dari rumahnya Beli Gede berikut dengan baju-bajunya. Di saat itu Mbok D berusaha untuk menghubungi Beli Komang, tapi Beli Komang tidak merespon sama sekali. Dari lantai 2 rumahnya Beli Komang melihat Mbok D menangis di depan rumahnya Beli Komang, tapi Beli Komang tidak bergeming sama sekali. Besok paginya semeton Beli Komang terbangun dalam keadaan yang sangat mengenaskan gitu loh. Dia tuh kayak berpikir, ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Nah saat itu dapur dan juga kamar mandi ada di lantai 1. Di lantai 2 itu kamarnya Beli Komang dengan anak-anak mereka. Di lantai 2 ini adalah kamar mandi juga semeton. Dan di kamar mandi lantai 2 itu ya si Beli Komang dulu dan juga si Mbok D pernah melakukan hubungan suami istri ketika Iluh dan juga kedua anak-anaknya pergi keluar. Nah saat itu semeton Beli Komang pun berusaha untuk mandi dan dia itu berencana ingin pulang ke rumah istrinya. Nah saat Beli Komang ini mandi, Beli Komang kok merasa di kamar mandi ini ada sesuatu aneh sekali semeton. Entah kenapa dia tuh kayak duk kayak deg-degser gitu loh. Dan Beli Komang juga merasa untuk pertama kalinya dia tuh kayak takut berada sendirian di rumahnya sendiri. Setelah Beli Komang mandi, dia pun sarapan ke lantai 1. Ketika itu Beli Komang membuat mie instan. Karena putri pertamanya Beli Komang ini suka sekali makan mie semeton. Saat Beli Komang makan, dia menangis sesenggukan, teringat dengan putri pertamanya. Dia tuh ingat semeton. Hampir setiap hari putri pertamanya akan diomeli oleh istrinya Beli Komang karena terus saja minta mie instan. Sekarang di dapur tersebut ada puluhan mie instan dengan berbagai rasa. Yang biasanya putri pertamanya ini diizinkan makan mie instan hanya seminggu sekali oleh istrinya Beli Komang. Beli Komang tiba-tiba mengingat semua kenangan indah dia dengan anak-anak dan juga istrinya. Di sana Beli Komang makin menyesal. Apa gunanya rumah besar ini? Apa gunanya kesuksesan kalau istri dan juga anaknya tidak ada di sana? Nah saat Beli Komang ada ngeling ya makan mie, Beli Komang kok seperti melihat di sudut sebelah kiri matanya ada seorang wanita yang berjalan ces kayak bayangan gitu loh semuanya. Dan tidak ada apapun tentunya. Beli Komang pun berdiri mencari sesuatu gitu loh. Dan tidak ada apapun semeton. Nah saat itu Beli Komang pun memanaskan mobil dan berencana ingin keluar rumah. Tiba-tiba si Mbok D datang dan memaksa masuk ke dalam rumahnya Beli Komang. Mbok D bilang dia sudah diceraikan oleh suaminya dan Beli Komang harus mau bertanggung jawab. Ketika itu Mbok D dengan Beli Komang bertengkar hebat. Dan Mbok D bilang dia ingin dinikahi karena ternyata Mbok D sudah hamil 2 bulan anaknya Beli Komang. Boom. Kok gini? Di sana semeton Mbok D menangis sambil, lihat saya hamil, berarti kamu subur, suami saya yang tidak subur gitu loh. Wih. Beli Komang yang sudah berencana ingin meninggalkan Mbok D dan juga meminta maaf kepada Iluh langsung tai ke pulau. Dia kaget banget kenapa kok bisa-bisanya Iluh hamil. Dan karena inilah Beli Komang mengurungkan niatnya untuk pergi ke rumahnya Iluh. Saat itu Beli Komang mengajak si Mbok D ini pergi ke rumah sakit dan ternyata benar. Di usia Mbok D yang menginjak 39 tahun, dia dinyatakan hamil kurang lebih 2,5 bulan. Dan dokter juga bilang, anak yang ada di dalam perutnya si Mbok D ini sehat dan tolong dijaga kandungannya baik-baik. Karena Mbok D ini sudah berumur hampir 40 tahun. Di sana semeton Beli Komang benar-benar boom. Kok
kene. Nah ketika itu Bli Komang mengantarkan si Mbok De ini pulang ke rumah orang tuanya. Dan Bli Komang berjanji akan datang lagi menemui Mbok De, dan Mbok De pun mengiyakan. Pulang dari rumah orang tuanya Mbok De, Bli Komang bingung banget semeton. Ini tuh ada apa dan bagaimana gitu loh semeton. Apa yang harus dia lakukan? Nah singkat cerita, Bli Komang pun sampai di rumahnya Iluh. Bli Komang meminta maaf sambil menangis. Dan ketika itu Iluh tidak mau keluar rumah. Yang berbicara dengan Bli Komang cuma orang tuanya si Iluh. Dan putra keduanya Bli Komang juga disembunyikan di dalam kamar oleh istrinya. Sudah berjam-jam Bli Komang menunggu, tapi Iluh dan juga putra keduanya tidak keluar kamar juga. Bli Komang pun pamit untuk pulang ke rumahnya yang ada di Nusa Dua. Setelah tiba di rumah semeton, tiba-tiba Bli Komang mendengar kabar kalau Mbok De dengan si Bli De ini sudah rujuk kembali. Dan ternyata juga si Bli Gede yakin kalau anak yang ada di dalam perutnya si Mbok De ini adalah anaknya dia. Yang padahal baru tadi pagi kan si Mbok De bilang dan yakin kalau itu adalah anaknya si Bli Komang. Mendengar hal ini, Bli Komang merasa sangat bersyukur. Dia tuh berpikir gini semeton, ya semoga Bli Gede dan juga Mbok De rujuk. Jadi antara Bli Komang dan juga Mbok De tidak ada lagi masalah apapun. Dan saat itu semetonnya hubungannya si Mbok De dengan si Bli Komang tiba-tiba berakhir. Si Mbok De tidak pernah lagi menghubungi Bli Komang, dan Bli Komang juga berpura-pura kayak tidak kenal dengan si Bli Gede dan juga Mbok De. Dan sampai saat itu semetonnya, tiba-tiba Mbok De dengan si Bli Gede ini pindah rumah dan juga mengontrakkan rumah mereka yang berada di sebelah rumahnya si Bli Komang. 3 bulan pun berlalu semeton semenjak putri pertamanya si Bli Komang ini meninggal. Hari pengabenan pun datang. Di saat pengabenan ini, akhirnya Iluh mau menemui Bli Komang dan mereka pun bersama-sama pergi ke tempat orang pintar untuk menanyakan siapa tahu putri pertamanya ini ada permintaan. Keluarga besarnya Bli Komang dan juga keluarga besarnya Iluh pun ikut semeton. Ketika itu, roh putri pertamanya datang dan berbicara. Dia tidak ingin kalau ibu dan juga bapaknya berpisah hanya karena kepergiannya dia semeton. Anaknya Bli Komang meminta kepada Iluh untuk bertahan dan tolong maafkan bapak. Putri pertamanya Bli Komang bilang, nanti dia pasti akan kembali, tapi tolong ibu dan bapak jangan berpisah. Bli Komang yang mendengar permintaan putrinya ini kayak merasa tertampar gitu loh semeton. Di lain sisi dia masih sangat mencintai istrinya, tapi di lain sisi juga dia tuh kayak sadar kalau apa yang sudah dia lakukan itu memang benar-benar keterlaluan. Di sana Iluh menangis mendengar permintaan putri pertamanya semeton. Dan saat itu Iluh bilang kepada putri pertamanya, kalau memang Ge mau kembali ke perut ibu, ibu akan memaafkan Aji, tapi tolong Ge jangan bohong, tolong datang lagi ke hidup ibu. Bli Komang pun kayak benar-benar menyesali ini semua semeton. Dan saat itu akhirnya keluarga besarnya si Bli Komang dengan keluarga besarnya si Iluh tahu penyebab sebenarnya putri pertamanya Bli Komang meninggal dunia, ya karena keteledorannya si Bli Komang semeton. Saat itu semeton, mertuanya Bli Komang sempat bersikap benar-benar cuek kepada Bli Komang karena seakan-akan mereka tuh marah kepada Bli Komang. Kenapa kok setega itu? Perbuatannya Bli Komang ini benar-benar keterlaluan sampai membuat putri pertamanya meninggal dunia. Saat acara pengabenan putri pertamanya Bli Komang, ini adalah momen-momen ketika Bli Komang ini berusaha mendekatkan diri kembali kepada Iluh dan juga keluarga mertuanya. Dia berusaha sekuat tenaga meyakinkan istrinya kalau dia mau berubah dan tolong maafkan dia. Setelah acara pengabenan semeton, akhirnya Iluh pun mau memaafkan Bli Komang dan Iluh pulang kembali ke rumah mereka yang ada di Nusa Dua. Tapi anehnya, setelah Iluh kembali pulang, hal-hal mistis mulai semakin menjadi-jadi semeton. Iluh selalu di depan di malam hari, dia juga bilang selalu melihat sosok wanita tinggi besar di kamar mandi lantai 2. Nah ketika itu Iluh bertanya, apa yang pernah kamu lakukan di lantai 2 bersama dengan Mbok De? Awal-awalnya Bli Komang tidak mau jujur, tapi karena Iluh mengancam dia akan pergi lagi dari rumah kalau Bli Komang tidak mau jujur. Akhirnya dengan menangis dan berlutut di kaki istrinya, Bli Komang pun jujur. Dia pernah sekitar 4 kali melakukan hubungan suami istri di lantai 2 kamar mandi rumah mereka. Iluh pun menangis dan tertunduk lesu semeton.
Dia tuh bertanya kepada Beli Komang, apa sih kurangku? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Pokoknya Beli Komang meminta maaf. Dan saat itu ya Iluh pun meminta kepada Beli Komang untuk berobat ke orang pintar. Singkat cerita, Beli Komang dengan Iluh diantarkan salah satu temannya pergi ke daerah Tabanan untuk berobat. Dan di sana ketahuan sama teman, ternyata di badannya si Beli Komang ini ada sesuatu yang sudah dia minum yang membuat Beli Komang ini kayak orang linglung dan melakukan sebuah kesalahan. Yang tentunya saat Iluh mendengar ini dia tuh kan tidak percaya, karena Iluh yakin gitu loh, kalau ada orang yang selingkuh itu tuh ya bukan karena jampe-jampe atau pengasih, ya memang berkele gitu loh sama Tom. Dan ketika itu Beli Komang juga tahu kalau ternyata di lantai 2 di samping bak kamar mandi ada sesuatu yang ditaruh oleh seseorang. Dan barang itu yang membuat keadaannya Beli Komang seperti sekarang. Setelah pulang dari orang pintar ini, sebetulnya Beli Komang pun membersihkan kamar mandi lantai 2 dan ternyata benar. Ada buntilan kecil yang dibungkus dengan plastik yang diselipkan di belakang bak mandi. Ketika Beli Komang mengambil buntilan ini, dia seperti melihat bayang-bayang putri pertamanya sedang tersenyum. Ketika itu Beli Komang kaget sekali. Kenapa kok bisa ada bayang-bayang putri pertamanya? Setelah hari itu ya Beli Komang pun datang kembali ke tempat orang pintar ini bersama dengan Iluh. Dan ternyata boom! Menurut orang pintar, sepertinya barang ini adalah barang pengasih yang dipakai oleh seseorang agar bisnisnya lancar. Dan sudah berhasil memakan satu tumbal. Dan ketika itu tiba-tiba anaknya Beli Komang yang sudah melinggih, yang sudah dari Dewi Yang, turun dan merasuki badan si orang pintar. Di sana dia bercerita, ketika bertanya kepada orang pintar hari pertama dulu, ketika ada nenek dan juga kakeknya dari pihak ibu dan bapaknya ya, putrinya Beli Komang ini tidak mau membongkar ini sama Ton. Tapi sekarang karena ada Beli Komang dan juga ibunya, putrinya akan bicara. Buntilan itu ditaruh oleh si Mbok D. Ya tentu saja putrinya tidak mengatakan nama, tapi ciri-cirinya itu Beli Komang yakin kalau itu adalah Mbok D gitu loh. Tolong mengerti ya Semeton. Nah, buntilan ini tuh ditaruh sekitar 6 bulan yang lalu. Dan buntilan ini adalah buntilan pengasih agar bisnisnya si Mbok D dan Beli Gede ini bisa berhasil. Dan itulah yang kemungkinan merenggut nyawa putri pertamanya. Sehingga sekarang kan bisnis online yang tadinya dibangun oleh Beli Komang dengan pasangan laknat itu sudah benar-benar sukses. Dan bahkan menurut Beli Komang ya, di tahun 2024 ini bisnis pasutri ini sudah sangat berkembang dan lumayan viral di TikTok. Nah, putrinya si Beli Komang bilang sama Ton. Nah, putrinya Beli Komang berpesan sama Ton, Aji, ibu lupakanlah ini, jangan lagi diingat. G sudah ikhlas dan yang penting Aji dan ibu sudah kembali rujuk. Istrinya Beli Komang benar-benar sampai pingsan mendengar kenyataan ini. Putri pertama mereka konon katanya ditumbalkan oleh Pak Sutri tersebut agar bisnis online yang mereka rintis dengan Beli Komang bisa sesukses sekarang. Dan ini tuh ya memang tidak bisa dibuktikan dengan hukum gitu sebetulnya. Wih, Beli Komang sama Ton. Saya benar-benar ikut baper loh sama Ton, bener. Menyesal, sakit hati, marah, benci, semua madukan tai kepolo gitu loh sama Ton. Setelah datang dari sana ya, putrinya si Beli Komang ini juga bilang, Ibu dan Aji, tolong sering-sering melukat dan juga tolong mencaru di rumah kita agar semua yang ada itu bersih. Dan agar saya cepat bisa numitis kembali. Saat itu semuanya pun kok gini gitu loh. Tapi langsung karinya setelah kejadian ini ya Beli Komang kan langsung ngersi gane di rumahnya yang ada di Nusa Dua. Semua keanehan pun tidak pernah lagi terjadi. Dan Beli Komang memutuskan untuk menjual rumah tersebut dan sekarang sudah tinggal di daerah Sesetan. Beli Komang pindah ke sana membeli rumah yang lebih kecil dan hidup bahagia dengan istri dan anaknya. Sampai detik ini Beli Komang masih bertanya-tanya, kenapa kok Mbok D dengan Beli Gede setega itu?
Apakah jangan-jangan selama ini perselingkuhannya Mbok D dengan Bli Komang si Bli Gede memang tahu dari awal? Dan apakah benar anak yang sudah dilahirkan sekarang oleh si Mbok D ini adalah anaknya Bli Komang? Saja teman-teman, si Ilo tidak tahu kalau anak yang sudah dilahirkan oleh Mbok D adalah anak dari Bli Komang. Sekarang hidupnya Bli Komang sudah berjalan dengan baik. Dia sudah mulai bekerja. Dan saat ini Bli Komang ini kayak mulai menyadari semeton kalau apapun itu perbuatan yang kita lakukan di masa lalu pasti ada efek jera dan juga efek sampingnya di masa depan. Bli Komang benar-benar menyesal. Dia tidak tahu dengan cara apa atau dalam wujud apa nanti putri pertamanya ini kalau memang benar bisa numitis kembali di keluarganya Bli Komang. Tapi yang jelas di video ini Bli Komang mau menyampaikan sesuatu kepada Iluh, istri tercinta. Dia ingin minta maaf untuk semua yang sudah pernah dia lakukan. Dan dia juga benar-benar menyesal dan berjanji. Dia akan berusaha menjaga Iluh dan juga putra kedua mereka. Agar di masa depan mereka bisa tetap bahagia. Nah, semeton, inilah cerita dari Bli Komang yang kehilangan putri pertamanya. Hanya karena hawa nafsu sesaat. Dan ternyata oknum yang melakukan itu ya selingkuhannya sendiri. Nah, untuk semetonku, apakah kalian percaya dengan ceritanya Bli Komang ini atau bagaimana? Silakan berkomentar. Karena Bli Komang bilang ini tuh benar-benar sudah dia pendam dari lama sekali dan dia itu pengen sekali membaca masukan dari kalian. Kalau kalian jadi Bli Komang, apa yang akan kalian lakukan? Silakan kalian berkomentar ya. Karena Bli Komang bilang dia pasti akan menonton dan membaca semua komentar dari kalian. Terus semetonku yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Dan sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah.